Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, channel penuntut ilmu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, boleh disapa di kolom komentar namanya ya. Kalau nama saya sendiri Solihun dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Mungkin ada orang Jawa di sini atau orang Jawa Tengah atau orang Banjarnegara. Nah, boleh dikasih komen ya. Ya, kita sharing santai. Yang namanya belajar kan dengan siapa saja ya. Dengan siapa saja bisa kita belajar. Sahabat sekalian, menurut sahabat tuh penting gak nih belajar nih? Ya, belajar. Namanya kita hidup ya pastinya penting ya namanya belajar ya, apalagi kita ya lahir dari rahim orang tua kita, lahir dari ibu kita, nggak bisa apa-apa, nggak mungkin orang lahir langsung pinter bahasa Inggris ya, nggak bisa langsung lahir pinter matematik atau langsung bisa ngomong atau langsung bisa komunikasi, public speaking dan sebagainya ya. Nah, pasti nggak ada yang seperti itu kecuali kalau memang bayi ajaib ya. Nah, otomatis kita butuh ilmu. Ya. Nah, ilmu itu ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ya, ilmu dunia adalah ilmu yang mempelajari tentang keduniaan. Contoh misalnya ilmu tentang matematik, ya, itu ilmu dunia. Kemudian ada juga ilmu geografi dan sebagainya. Ada ilmu misalnya memasak, ya, ilmu tentang keduniaan lah ya. Ilmu tentang bagaimana kita mencari penghidupan di dunia. Namanya kita di dunia, ya kita membutuhkan ilmu itu untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa eksis di dunia. Di samping ilmu dunia juga ada namanya ilmu akhirat atau ilmu agama. Ya, ini lebih penting lagi sebagai orang Islam, maka memiliki kewajiban untuk bisa menuntut ilmu agama. Nah, seperti yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dalam hal ini adalah ilmu agama. Ya. Jadi tidak semua ilmu itu wajib dituntut, tapi dalam hal tertentu yaitu ilmu agama. Dalam ilmu agama ini ada namanya wajib ain dan wajib kifayah atau fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap muslim yang mengaku muslim yang agamanya Islam, maka dia memiliki kewajiban untuk bisa mengetahui ilmu ini. Contoh ya, ilmu sholat, maka dia wajib mengetahui syarat sah dan rukun sholat, itu wajib tahu. Bagaimana bacaan-bacaan sholat, nah itu wajib tahu. Bagaimana agar sholat itu menjadi sah, ya harus berwudu, harus niat dan sebagainya. Bagaimana kita sholat dan apa yang membatalkan sholat, nah kita juga wajib tahu. Nah itu adalah fardu ain. Kemudian misalnya kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka juga memiliki kewajiban bagaimana syarat-syaratnya sahnya itu puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang mengurangi pahala puasa. Nah, itu namanya wajib ain. Kita wajib pelajari hal-hal yang menjadi keseharian kita, yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wajib kifayah atau fardu kifayah.
jika ada di suatu daerah, ya misalnya cara mengurus jenazah, jika di suatu daerah itu sudah ada yang mempelajari ilmu itu, yang memiliki ilmu itu, maka yang lainnya tidak berdosa. Tetapi kalau tidak ada yang mempelajari ilmu itu dan tidak ada yang bisa, maka semuanya berdosa. Nah, berbeda dengan yang tadi wajib ain. Wajib ain adalah jika individu atau perseorangan itu tidak memiliki ilmu itu atau tidak mengetahui pengetahuannya itu, maka dia sendiri yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pentingnya ilmu agama untuk menjaga diri kita dari dosa-dosa, ya. Dari dosa-dosa, dari peribadatan, ya. Mungkin yang kita tidak tahu ternyata itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka kita perlu belajar ilmu tersebut. Nah, betapa pentingnya ilmu itu, maka sudah seharusnya bagi seorang yang beragama Islam untuk senantiasa belajar, ya. Belajar dengan guru-guru yang ada di sekitar kita. Lebih afdalnya kalau dia talaki dengan guru-guru. Tapi kalau misalnya tidak ada gurunya atau sama sekali susah untuk mencari guru tersebut karena kondisinya misalnya di pelosok, di hutan dan sebagainya, sedangkan dia harus di tempat itu, ya tidak ada salahnya juga jangan sampai meninggalkan belajar walaupun memang tidak ada gurunya di situ. Bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar juga lewat buku-buku, bisa belajar juga dengan Google dan sebagainya, ya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan semuanya. Oh, gurunya nggak ada nih, maka kita tinggalkan, ya nggak seperti itu, ya. Nah, karena pentingnya ilmu ini, maka ya kita mengajak, ya sama-sama kita belajar ilmu tersebut demi ya keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ya. Kalau ilmu dunia bagaimana? Ya, ilmu dunia itu hukumnya adalah mubah. Mubah dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Indonesia adalah boleh. Kita mempelajari ilmu matematik boleh. Kita mempelajari ilmu geografi boleh, ya. Tetapi Pak berpahala atau enggak? Ya tergantung. Ya tergantung niatnya. Jadi amal-amal dunia itu berpahala atau tidak itu tergantung niatnya. Bahkan ya tidak berpahala ya ada juga. Ya. Kalau dia pengen ilmu-ilmu dunia yang dia tuntut itu bisa berpahala, maka niatkan itu adalah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ilmu geografi agar dia bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu matematik misalnya dia punya niat agar bisa untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghitung zakat, bisa menghitung warisan dan sebagainya. Jadi tidak hanya dia diniatkan untuk mencari dunia saja, ya. Misalnya dia ngajar atau dia belajar untuk pekerjaan di dunia saja, ya maka dia dapat dunia saja. Dia tidak kaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangankan ilmu dunia, ya, tidak dapat pahala. Ilmu akhirat pun ya, misalnya ilmu salat begitu, ya, kita mengerjakan salat. Tapi salat itu kalau dia tidak karena Allah, misalnya dia salat karena pengen pamer atau karena ada kawannya di situ, ada perempuan di situ sehingga dia ingin dianggap alim, ya nggak ada pahalanya juga. Jangankan amalan dunia, jangankan ilmu dunia, ilmu akhirat pun seperti itu. Ya, kalau dia tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahalanya. Itu, ya. Jadi seperti dalam hadis Rasulullah SAW
bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya ya, amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala atau balasan sesuai dengan yang diniatkan. Jadi maka niat kita ya mencari ilmu dunia misalnya, atau melakukan amal-amal dunia misalnya makan ya, ya makan aja boleh begitu, ada pahalanya nggak, tergantung. Kalau makan kita untuk biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan seperti itu, ya akan dapat pahala. Atau membaca bismillah, ya akan dapat pahala. Ya. Jadi itulah ya pentingnya kita belajar sehingga kita mengetahui, apalagi di akhirat nanti yang sama sekali kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kejadian nanti seperti apa. Kalau kita nggak belajar, maka kita nggak tahu kejadian-kejadian nanti di akhirat itu seperti apa. Padahal itu sudah ada atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa sharing pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, silakan boleh dikasih komentar di sini ya. Kita saling bersilaturahmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.